Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Nggak sabar lagi nih pengen kenalin satu orang yang luar biasa nih. Gue kenal beliau kurang lebih 4 tahun yang lalu kan. Waktu itu diajak datang makan di kios kedai mie, kedai bakmi. Waktu makan pertama di sana, sekarang sih udah tutup ya, udah nggak ada Van. Tapi waktu itu gue cukup takjub soalnya menu-menunya tuh nggak ada Van, sampai sekarang aja nggak ada yang bikin lagi Van. Dia bikin, gue inget banget namanya waktu itu bakmi cetar Van. Dia bikin mie cakalang, wih gila Van, sampai sekarang gue masih kebayang-bayang tuh. Kalau mau nanti request spesial dia bikin lagi Van. Bakmi bersejarah, betul banget Koriko itu. Kagak, udah bangkrut. Cuman gue ngelihat dia tuh rajin banget Pan, konsisten banget. Dulu gue lihat dia tuh, gue malah belajar dari dia masalah konsisten, karena dia tuh nge-gym seminggu tuh bisa 5 hari berturut-turut Pan, Senin sampai Jumat. Dan bukan nge-gym di rumah loh Pan ya. Kalau kayak nge-gym kayak Ko Victor Freeletics di rumah kan tinggal keluar kamar ya langsung olahraga. Ini nge-gymnya dari rumah harus pergi dulu ke tempat gym gitu. Dan gue rasa itu effortnya tuh luar biasa. Biasanya kita harus ngalahin rasa males, rasa ini ya nggak sukanya ya, bener nggak? Nah itu ternyata dia bisa lakuin konsisten itu. Dan gue tanya sama dia, udah berapa tahun lu nge-gym kayak gini? Dia bilang udah 3-4 tahun kan. Wah gila. Jadi gue lihat memang dari orang yang nge-gym itu biasanya kita bisa belajar masalah konsistensi kan. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, gue pengen kenalin hari ini bintangnya bukan gue kan. Kebetulan bintangnya tuh yang luar biasa, Cici Marina. Halo pagi semua. Pagi, Mas. Morning, Cici Mar. Thank you. Pagi, Cici Marina. Pagi, Cici Marina. Ya, thank you semua perkenalannya. Dari Ko Paul juga thank you. Nge-gym karena gue takut gendut. Karena gue makan banyak. Jadi terpaksa ya. Oke, thank you. Pagi semua, gue Marina. Siapa tahu ada yang belum kenal ya. Gue pertama kali ya, disclaimer, APBN aja. Ambil positif, buang negatif. Sorry kalau gue kadang-kadang ngomong suka balelol. Karena lidah gue lebih cepat dari otak. Biasanya suka begitu. Gue lagi belajar pelan-pelan ngomong, mikir dulu baru ngomong, lagi belajar. Nyomet kuda sih lu, Lip. Oke. Nah, sekarang hari ini udah jangan diganggu ya, gue nanti distract. Hari ini gue pengen cerita pertama kalinya gue mau join Pro di Legacy sampai hari ini gue bertahan gitu ya. Pertama-tama tuh gue dulu tuh punya bisnis online, tas branded second gitu. Karena mau beli baru gue nggak punya uang ya, tapi pengen gaya BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita, jangan ditiru ya. Jadi nggak tahu kenapa gue jadi hobi untuk ngumpulin tas-tas second branded gitu, yang original gitu. Teman-teman gue suka ada yang nitip, suka ada yang gue pengen jual putus apa. Jadi itu lumayan lah gue beberapa tahun gue ngejalanin hal tersebut. Nah kemudian suatu hari temen gue nawarin buat bikin mie katanya, franchise. Jadi gue harus ngemodal bayar. Gue pikir tuh seperti itu. Jadi gue invest, nanti warungnya running sendiri gitu. Emang itu warung tuh udah lama gitu, dipandu dulu tuh ya. Udah rame gitu. Gue pikir lumayan ya, gue cuma naruh duit dan udah jalan terus gitu. Dan ternyata tidak semudah itu Purgoso. Setelah gue udah udah bayar, udah apa, ternyata gue harus masak dong. Jadi gue harus belajar bikin mie dari awal banget, bikin mie
beli mesin mie, bikin topping. Jadi pegawai tuh cuman ada di warung untuk mencampur-campur kayak gitu deh. Tapi semua bahan dari gue, gitu. Bikin sendiri dulu di rumah kayak gitu. Karena udah jeblos di sana kan nggak mungkin dong gue lepasin. Jadi ya udah oke, sambil tas online juga tetap jalan, gue bikinan tuh kayak gitu. Cuman ya gimana ya, kalau bisnis konvensional, gue bukan mengecilkan bisnis makanannya, cuman capek banget, capek banget. Memang positifnya semua orang, wah bisnis makanan tuh enak banget, untungnya gede katanya ya, kata mereka, untungnya gede. Ya udahlah, oke gue coba. Tapi lu harus sabar ya, setahun, 2 tahun, itu tuh emang lagi masa-masanya, lu capek katanya. Bikin branding nama, terus coba-coba masakan yang lebih baru-baru, oke. Karena udah nyemplung, ya udah, gua coba jalanin bisnis itu juga. Nah, terus karena gue pengen membranding mie gua itu, jadi jangan cuma di warung, gue pengen pasar, karena dulu lagi musim kan. Waktu tahun 2016 tuh lagi musim pasar, di Bandung tuh lagi happening banget. Oke, gue cobain masuk pasar. Cobain masuk pasar, tek-tek tempat gitu ya. Kan sebelumnya harus pesen-pesen dulu kan, pasar-pasar. Tek-tek tempat, akhirnya pasar di Aloy pernah, karena gue mantan sekolah di Aloy, bukan mantannya si Aloy ya. Terus di Popins ya, itu ada gue semua tag, karena udah gitu tuh gue barengan sama teman-teman gue, jadi ada yang bikin bakso gorengnya, terus kalau enggak kompakan kan seru-seruan ya, biasa ibu-ibu kayak gitu ya, seneng kalau lagi pasar. Nah, jadilah gue keliling pasar nih, buka pasar, ada fotonya, boleh Sin, foto yang pas basar-basar. Nah, ini di warung mie gua. Satu lagi Sin. Nah, ini nih pas lagi basar-basar. Seru sih, seru. Tapi sengsaranya juga ampun lah. Jadi kalau basar mulai dari jam 9, jam 10, gua harus pergi dari jam 7. Dari jam 7, tuh sebelumnya gua harus nyiapin bahan kan. Nyiapin bahan, ngangkat-ngangetin semua. Terus gue pergi dari jam 7 pagi, mobil penuh. Satu Kijang Innova penuh, cuman ada supir gue satu, sama gue kepencet di belakang tinggal satu kursi. Semua meja. Iya, Van? Tahun berapa ini Ci lagi begitu tuh? 2016, sorry. 2016. Oke. Sebelum gue join Pro. Meja, gerobak, semua gue masukin aja ya. Dah, itu lambe. Siapa tuh lambe? Apa sih, nggak ngerti gue. Udah ya, pokoknya gue masukin. Jadi udahlah sempit banget. Akhirnya sampai di tempat, nyusun lagi tuh si bahasa-bahasa tulisan-tulisan bla 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 bla. Oh, bibir ya kan, biar jeding, pedes ceritanya. Terus gerobak-gerobak semua disusun. Ada pegawai cowok 2, karena buat bantuin ngangkat-ngangkat. Udah. Pertama tuh basah rame banget lah. Abis sold out. Pokoknya kalau di mana tuh sold out. Mungkin karena baru, mereka pengen nyoba. Tapi kayak waktu di Aloy gitu, memang abis ya. 200 porsi itu abis ya. Tapi pulangnya gue ambeien, karena gue berdiri terus. Bayar obat udah berapa? Oke. Terus masuk ke pasar Popins. Nah, sebelum ke pasar Popin, gue bikin mie kan, buat besok pasarnya. Mie itu mesin itu digiling. Jadi kalau ada terigu gini-gini. Nggak tahu kenapa gue lagi capek, itu lagi udah malam, hujan. Nggak konsen, udah pengen buru-buru lah ya. Gue lagi masuk ini, tiba-tiba tahu-tahu gue udah sadar, jari gue udah masuk di mesin itu. Gue shock, kaget, teriak-teriak, cabut sekencengnya. Untungnya nggak patah. Tapi pas keluar untuk mesin ya, dari gue yang kayak gini biasa, gepeng, jadi kayak film kartun yang Donald Bebek kepencet, kayak gitu. Besoknya segede gitu dong. Dan gue akhirnya sebelum ke pasar, karena besoknya pasar, gue harus ke dokter. Bayar uang, itu habis 1 jutaan lah kalau nggak salah, sama salepnya. Di ronsen untungnya puji Tuhan nggak ada retak. Gue udah stres, wah ini kayaknya retak nih. Ternyata nggak, untungnya gitu ya. Dan dengan begonya, karena gue waktu itu mungkin gue belum mengerti, belum join kalau nggak salah, gue nggak tahu kalau itu tuh bisa di cover. Gue ada asuransi tapi bukan di Pro yang dulu gitu ya, tapi sekarang udah ditutup ya.
gue nggak ngerti itu bisa di cover gitu ya. Ya udah. Jadi jualan mie satu mangkok 25.000, tapi sebelumnya gue udah keluar modal dulu ke dokter 1 juta gitu ya. Jadi gue ke pasar dengan tangan diperban gitu. Cuman ya udah, tapi kan yang penting kan nggak ada apa-apa, yang penting nggak retak, ya udah pengalaman. Lain kali kalau udah capek gue harus berhenti dulu gitu. Jadi nggak konsen gitu ya. Kalau nggak konsen kan jadinya masuk gitu tangannya. Udah deh. Udah gitu biasanya kalau gue ke Popins gitu ya, ke pasar Popins, biasanya gue yang dipanggilin. Sini belanja. Tapi kan mereka jualnya barangnya mahal-mahal, 300.000, bolpen 150.000. Kadang-kadang suka ya kemana ya, bentar ya gitu ya. Nah sekarang bagian gue yang pasar, gue yang harus manggilin mereka gitu. Tapi kan karena kalau yang dagang baju gitu mah cakep-cakep kan, cakep-cakep gitu, karena kan yang di atas, daerah atas tuh ada AC, ada apa, jadi tetap aja nungguin seharian toko mereka masih cetar-cetar. Sedangkan gua bagian yang masak di bawah, di basement, yang udah panas, kompor sana sini, tempat di Popes tuh kecil banget itu mah bener-bener. Jadi gua sama pegawai gua, Pak Adu Bokong gitu ya. Gue juga suka kesel ya. Abis itu gimana memang sih. Jadi gue balik ke depan ngeladangin orang, mereka bagian godok kan. Jadi ketoel terus gue kesel kok udah ketoel. Siapa enakan pisannya. Mereka sudah maaf ya Ci, greget banget gitu. Cuma kan karena sih memang jaraknya pendek banget gitu ya. Jadi mau gimana, mau marah nggak bisa lagi, ketoel lagi. Cepetan ya, ketoel lagi terus udahlah itu udah pasrah. Yang lain teman-teman cakep-cakep gitu ya. Yang lain cakep-cakep gitu ya, teman-teman gitu ya. Oh ya gue belanja gitu ya, cakep-cakep. Gue kulehe sendiri karena capek. Gue tuh udah capek, oh my god gila ya, perjuangan banget. Tapi gue tuh udah bayar. Nggak mungkin dong nggak mau rugi. Ogah rugi tuh ya seperti itu ya. Jadi gue berusaha lah semaksimal mungkin lah, biarpun gue capek apa ya udahlah, happy tetap ngobrol-ngobrol kan, tetap masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman, beri belanja, beri ngobrol kayak gitu. Aduh capek ya itu. Pergi dari jam 7 pagi terus tutup kan jam 10 gitu, gue nyampe rumah setengah 12, buka kamar, yang lain udah pada tidur ya dengan manisnya. Gue dari ujung rambut sampai ujung kaki ya bau daging semua, bau mie, bau daging semua. Karena itu kan ada yang dagang steak, ada yang apa, pokoknya itulah pengorbanannya. Ya tapi seru juga sih gitu, seru juga, maksudnya pengalaman. Nah pertama-tama tuh rame. Lama-lama si pasar tuh mungkin karena orang Bandung tahu sendiri ya, hype untuk pertama, lama-lama turun kan, kebanyakan kayak gitu. Nah lama-lama jadi sepi. Lama-lama jadi nongkrong kayak nungguin laler, atau nggak kalau bahasa-bahasa yang berikutnya kok kayak gini gitu ya. Nah pas lagi kayak gitu, Cici Grace nih temen gue nawarin bisnis pro gitu. Pertama dia cuma ngomong, Mar ini dong, gue pengen nawarin bisnis. Gue udah curiga bisnis apa ya, MLM gitu ya. Aduh males pisan kalau MLM gitu ya, pikir gitu ya. Karena gue tuh dari dulu nyobain tuh nggak jalan terus, bukannya jelek, bukannya apa ya, nggak bisa gitu, nggak tahu kenapa udah mencoba. Gue tuh seneng mencoba orangnya. Nah udah gitu ya udahlah. Nah udah gitu pas gue lagi di warung janjian, gue ajak ini ya temen gue, oke. Di warung aja ya ketemuannya. Gue pikir seperti ini ya, menyelam. Aku menyelam apa sih, mendayung 1 pulau 2 pulau terlampaui ya, jadi kan lumayan. Jadi teman-teman dia datang, misalnya mau ngobrol tentang bisnis, gue suruh beli mie tuh, kan lumayan kan, gue dapet penghasilan. Datanglah Kopau Cisonya, nama Cici Grace ya. Terus ngobrol-ngobrol, biasa Kopau teh tukang jajan. Beli ini, ngobrol. Kata gue asik juga nih, gue dibelanjain. Padahal itu tuh warung lagi sepi gitu ya pertama. Ya udah beli, terus ngobrol mereka. Gimana gini. Kalau ini tuh apa, adik gua tuh agent sekwis loh, adik gua sendiri gitu, dan dia nggak pernah ngajakin gua gitu, dan gua nggak kepikiran lagi gitu. Udah terus mereka ngajakin gua gini, terus gua cerita adik gua tuh agent sekwis. Oh iya nggak apa-apa katanya ya. Oh gimana ya enaknya ya, takutnya merasa gimana ya, adik kakak takutnya wah saingan gitu atau gimana. Tapi ya udahlah, gua tuh tertariknya karena ini nggak ada modal loh. Tapi gue dari awal udah ngomong, gue nggak bisa tinggalin bisnis online pas gue karena itu hobi, dan
mie ini lu tahu sendiri lah, mie ini gue harus tungguin. Nggak apa-apa. Terus gue harus ke pasar-pasar dulu karena gue udah bayar nih beberapa tempat gitu, harus jadi kayak kontrak lah ceritanya beberapa bulan ini. Oh nggak apa-apa, selesaiin dulu aja. Nanti kita ada waktu kita coaching gitu. Dan gue pasti nggak akan bisa ke kantor kata gue tuh ya. Gue sibuk ceritanya, sok sibuk gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nah, akhirnya gue pikir-pikir, terus gue ngobrol sama adek gue, boleh nggak gue mau nyobain gini? Ya nggak apa-apa, Ci, sok aja. Jadi ya udahlah, oke. Gue tengah modal ini lumayan. Terus gue juga kepikiran, siapa tahu gue bisa jualan nih di Legacy mie, buka PO mie gitu ya. Biasa bisnis ya. Oke, udah gitu. Oke ya, gue jadi Agustus 2016 gue masuk AAJI, untung lulus. Kagak belajar, semua ngitung kancing, boro-boro belajar. Akhirnya gue lulus, puji Tuhan. Udah lulus, tuh. Nah itu gue baru coaching, tapi gue nggak ke kantor juga ya. Jadi coachingnya antar Cisonya, PAUD, Cigres kayak gitu. Di sela-sela gue dagang mie kayak gitu, kita coaching gitu. Gue masih belajar, tapi gue orangnya kan pengen cepet praktek ya, karena gue belajar terus makin banyak mikir, gue makin pusing. Gue orangnya bukan orang detail, gue sangat sanguin, mentok. Jadi kalau dikasih terus info gitu ya, kalau Cisonya udah tahu gue kalau gue kayak bengong aja ya, dia nanya gue udah bengong, berarti gue udah gak konsen. Jadi sedikit-sedikit, aduh maafan ya kebeletan saya. Jadi pelan-pelan mulai, udahlah gue pengen coba praktek langsung, nanti gue dengerin lu ya. Jadi nanti gue dengerin kalian ya ngomong sama calon nasabah gimana, biar gue langsung belajar. Oke. Nah gue buat janji dah bersama beberapa teman. Itu mulai gue buat janji tuh Desember 2016 hampir Januari 2017. Jadi 2 bulan tuh gue masih sibuk pasar, masih sibuk belajar gitu. Udah akhirnya udah berapa kali kan ditolak udah pasti ya dari awal. Tapi gue dengan kayak gitu gue tuh belajar, oh cara masuknya seperti ini, biar nggak kelihatan maksa tuh seperti ini, oh cara smooth masuknya tuh kayak apa, kayak gini. Gue tuh belajar semua dari kegagalan prospek. Nah 2017 Januari closing nih gue, hampir gue udah rada mau lemes ya, wah kayaknya ini deh, kayaknya ini bukan bisnis yang cocok di gua gitu ya, hampir ditolak-tolak. Ternyata Januari 2017 berhasil gue closingnya juga 3 case lagi, tapi satu family gitu. Nah itu gua closing ring 2 ya, temen ring 2 ya, pokoknya bukan ring 1. Gua nggak nawarin saudara, gua nggak nawarin teman-teman dekat dulu karena nggak enak, nggak pede gitu, belum pede gue nawarin ke mereka. Jadi gue nawarin ring 2 kebanyakan semua. Terus sudah nawarin ring 2 ternyata closing gitu, oh happy dong ya, udah happy. Di situ gue mulai semangat. Mie makin sepi, gue makin semangat ke belajar sini, belajar. Terus gue sering prospek kayak gitu, tapi masih membawa mereka ya, karena gue belum pede buat sendiri gitu, buat ngomong. Tapi lama-lama kan gue belajar dari mereka seperti itu. Nah terus 2017 Mei gue dapet tuh Aum tinju, Aum Bali Lombok. Akhirnya gue dapet achieve Aum Bali Lombok. Nah happy banget kan, happy banget. Terus gue ada foto-fotonya tuh Bali Lombok. Ayo ada istri-istrinya siapa? Boleh sih. Sini kemana ya? Oh ini. Nah ini waktu di Bali, di Lombok, sorry. Di Lombok, ayo ada istrinya siapa tuh? Terus ke Bali. Sebenarnya Bali dulu baru Lombok sih. Lepas kandang. Yang Bali sih. Nah, ayo ada siapa? Ya, ada mereka seru tuh. Ada Ibu Ida, seru. Ibu Iya, Ida Kak loh. Maria pertama situ. Paling gaul, Ibu Ida. Nah, yang lain-lain ya, gue kasih tahu tuh ya, kalian harus beruntung dapetin istri-istri kayak gitu. Gue ajakin pergi jam berapa tuh? Jam 8, nggak ada yang mau pergi. Yang satu mau mompa susu.
yang satu mau mompa buat bayi ya, yang sakit yang satu sakit ini masuk angin pengen dipijet, manggil tukang pijet dong, manggil tukang pijet. Yang satu kata gue, nih ini gue yang emak-emak apa kalian yang emak-emak? Cuman Bu Ida, ayo mari kita kemana? Mau kemana? Mau kemana? Ajakin gaul loh Marina ya, Man. Edun kan cuman Bu Ida yang mau pergi coba gitu. Yang lainnya semua kayak gitu. Jadi bingung lah Bu Ida, yang nenek-nenek siapa sih? Gue keren lah Bu Ida Wedan. Gaul banget. Ya, tapi tetap minumnya jus. Gua nggak minumnya. Nah, udah gitu ya. Nah, udah gitu gue abis dari Om Bali gitu ya. Semangat kan. Aduh, udah gitu kalau nggak salah Legacy buka kontes ke Jepang ya. 2017 bener kan? Nah, gue tuh pengen ke Jepang banget. Terus gue prospek nih satu keluarga saudara. Gue mulai, bener paling gaul. Gue mulai pede buat nawarin ring 1 saudara sepupu. Gue coba untuk prospek ya. Nah, udah gue prospek si Koko gitu ya, sepupu gue itu ngomong, suaminya sepupu gue berarti ya. Ngomong, oke, gue tanda tangan ya. Di zaman dulu masih SPAJ kan, gue tanda tangan ya. Oke, gue ngambil ini PHS, iya benar PHS, gue ngambil, oke, tanda tangan, udah tanda tangan. Ternyata dia tuh kena, bukan kena, harus mecek yang pipis. Apa tuh yang pipis tuh? Kenapa Tes tuh? urin. Nah, ya tes urin, bukan tes urin. Nah, itu kalau mecek harus tes pipis. Tiga. Ya itulah, gue nggak hafal kode-kode ya itu lah ya. Itu terus Marina bisa beta. ya itu udah gitu. Oke. Nah, gue udah tanda tangan, gue bilang Koko, ini kena mecek apa M3 apa? Ya itulah tes pipis kata gue tuh ya. Tes pipis doang kok. Nah, kalau misalnya si Koko closing, gue pergi tuh ke Jepang. Apinya udah cukup. Tes pipis doang kok. Oh, harus tes ya? Iya kok, soalnya umurnya memang segini, jadi harus tes pipis kata gue teh. Udah Koko mah nggak usah ke, kalau mau dianterin sama gue, hayu ke biotes atau kemana, hayu kata gue tuh ya. Kalau nggak usah juga nggak apa-apa. Gue gue ngeliat chat dulu ya, nanti gue ke distract. Tuh kan jadi ke distract. Gue kalau nggak, gue ini boleh datang ke rumah, boleh pagi-pagi datang ke rumah, nanti dites ya. Oh gitu ya, yaudah nanti gue kabarin lagi. Kapannya? Oke, ditunggu-tunggu sama gue ya. Ditanyain terus, ditungguin. Dia bilang nanti terus ya. Padahal kita kan udah tanda tangan ya, udah ada batas waktunya. Terus kata gue sampai ke Aral ya, lama-lama udah hampir sebulan ya dia ngomong nanti sampai ke gue telepon lagi. Koko nanti gue teleponin biotes, suruh datang ke rumah Koko, atau kalau Koko masih nggak mau, gue yang datang, gue bantuin lu pipis, gue yang pegangin botolnya, mau mana? Kata gue teh, sok mau mana? Gue ancam gitu aja, pusing Aral gila, udah sebulan mau pipis nggak kok? Buat mendingan mau gue yang pipisin lu, apa mau biotes ya? Dia kabur dong tetap. Nanti ya. Oh my god. Akhirnya gue sampai ke istrinya juga, Ci, gimana tuh si Kokote nggak mau pipis, atau bantuin pipis, atau nanti gue ambil, kata gue teh ya. Udah, pokoknya udah segala macam belum bisa. Akhirnya nggak jadi dong, nggak jadi. Nanti lagi deh. Terakhirnya gue lemes ke Jepang, nggak jadi gitu. Lemes aja, udah lemes gue. Mungkin karena gue masih baru atau gimana ya pokoknya gue jadi akhirnya baper karena itu gue ngarepin banget gitu, yang udah pasti gol ke Jepang, malahan jadi udah tanda tangan, bayangin gara-gara pipis dia nggak mau. Aduh, udah gue ancam, mau gue pegangin gak suruh pipis, udah gue ancam karena itu saudara ya, gila lu, kalau laki lain gue bisa dicekek. Udah gitu ya udah akhirnya batal, ya udah nggak apa-apa. 2018 akhirnya udah, jadi gue cuman 2017 Aum Bali Lombok aja. 2018 gue tutup si mie, akhirnya gue udah nggak mau, gue udah capek, udah nggak mau aja gue dagang mie lagi. Nah, gue 2018 gue banyak ngurusin klaim nasabah, klaim nasabah, caranya diajarin ke Pau, harus kok gede, pokoknya gue ini aja. Nah, aktivitasnya berkurang 2018 karena Cigres juga lagi berkabung jadi leader gue gitu ya, terus
ya lagi 2018 mungkin masih ada komisi juga gitu ya, biarpun sedikit juga ya. Jadi kayaknya lagi lemes lah, nggak tahu kenapa tapi gue masih ngurusin klaim nasabah, masih ya pokoknya masih seperti itulah. Jadi masih berjalan di tempat. 2019 komisi habis nih, waduh gue udah nggak bisa jajan-jajan enak lagi nih kata gue. Terus kok Paul sama Cisonya yang take over gua. Terus hayo sekarang kita ada produk baru nih, belajar. Ayo belajar apa nih? PPH Plus. Wih, kata gue PPH Plus nih bagus banget. Iya, bagus banget. Tapi gue udah bingung nawarin siapa. Itu masih banyak ring satu. Ring satu kata gue. Itu aja tes pipis kagak mau kata gue teh. Pertama gue mikir gitu. Nah, waktu itu lu harus ke kantor. Pokoknya lu harus ke kantor, lu harus dapetin semangat ke kantor. Lu dari 2 tahun yang lalu nggak pernah ke kantor. Gue jarang banget, kecuali kalau menang hadiah gue baru datang. Karena lu udah nggak ada alasan. Warung udah tutup, bener nggak? Kalau tas kan online. Oh ya udah deh, oke. Gue jadi ke kantor. Pas ada sharing Kang Raihan, gue inget banget sama Teh Winnie. Kaget. Itu gue kenal banget di situ karena Kang Raihan cerita ya. Teh Winnie suka bikinin kue-kue, cenah. Terus suka ngasih nasabah-nasabah, cenah. Biarpun yang dulunya pernah nolak kita apa, tapi kita tuh suka ngasih, apa kabar nih kue, ingat nggak Kang? Pokoknya pernah ngomong gitulah, makanan atau pokoknya seenggaknya kita harus keep in touch, kontak, tapi kita ngasih. Terus ya pokoknya biarpun kita ditolak tuh nggak apa-apa. Pokoknya kita harus mencoba lagi. Kan ini kan banyak produk. Nah dari situ gue langsung, apa gue coba lagi gitu ya? Ke si Koko eta, aduh gimana ya? Ya udahlah, gue berusaha gitu ya. Udah gitu karena campaign PPH Plus, jadi banyak nasabah gue yang major yang dulu ya jadi ganti semua PPH Plus, jadi apinya tuh udah lumayan banyak gitu ya tengah tahun. Tinggal terakhir dikit lagi Desember nih ya. Ayo lu tuh mau dapat SC nggak? Pengen sih kok. Ya udah gitu ya. Cisonya juga ayo semangatin. Ayo lu harus bisa. Gue udah dapat Hongkong waktu itu. Cuman aduh nawarin siapa lagi ya? Oke lah. Jadi karena sharingnya karena itu gue mencoba nawarin si Koko itu lagi sama si Cici. Nah, udah aja. Si Koko itu gue tawarin lagi, kok ini ada produk baru kok. Gini PPH Plus, ini di cover, gini bisa sampai Singapura, bla 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 bla. Gue jelasin, terus gue pede buat datang sendiri waktu itu. Sekarang kan udah 2019 ya, gue udah pede. Akhirnya dia mau dong. Tapi gue tidak banyak berharap karena waktu dulu juga dia tanda tangan juga seperti itu kan. Oke, awas ya kata gue, jangan sampai batal lagi, gue beneran datang, gue bukain sana lu kata gue kalau misalnya tes itu lagi gitu ya. Iya katanya. Oke. Nah untungnya karena lagi ada campaign ya, nggak ada medcheck. Jadi langsung issue gitu, langsung issue. Yang bikin deg-degan gue, takutnya dia nggak bayar. Kurang ajar itu, takutnya nggak dibayar. Gue bayarin aja dulu sendiri. Lu tinggal bayar ke gue, awas ya kalau misalnya dia sampai nggak ngebayar gue mau sebar di grup keluarga gue. Kalau dia nggak, tapi ternyata dia bayar dong. Mungkin karena dia memang timingnya, momentumnya tuh di situ. Udah, masih kurang dikit lagi. Tinggal 50 lagi kalau nggak salah. Aduh gimana dong, udah mulai pasrah nih ya. Waktu itu kebetulan ada undangan saudara juga. Ya, gue datang dong undangan saudara. Ya siapa tahu ada keajaiban ya, mau berdoa. Tiba-tiba si Koko nyamperin gue lagi dong. Man, gue mau bikin dong buat istri gue sama anak gue dong. Gila nggak itu? Dan itu momentum. Wah, gue seneng pisan. Langsung Koko, lu mau makan apa, lu duduk sini ya. Gue yang ngambilin. Mau nasi goreng, gue itu. Pokoknya udah ya di servis full. Akhirnya singkat cerita anak-anaknya semua masuk dan akhirnya gue dapet SC gara-gara dia, keluarga dia. Aduh gila, itu bersyukur banget ya, maksudnya gila 2017 gue batal ke Jepang gara-gara dia. 2019 gue bisa dapat SC gara-gara keluarga dia juga gitu. Nah ini nih leader gue ya, thank you banget, puji Tuhan banget punya mereka yang sabar banget sama keonengan gue gitu ya. Oke. Terus si Koko nanya, Cisonya nanya, lu mau jadi AD nggak? Aduh gila, gue sanguin mentok bisa jadi AD, apa nggak salah? Kata gue, sanguin mentok loh. Ya nggak apa-apa, belajar. Aduh, ya udahlah gue coba deh. Gue juga mikir ya,
Apaan lagi? Oh, terus gue ngobrol kan, biasa suka ngobrol sama teman-teman. Biasa gue suka ngobrol sama teman-teman. Gue cerita, gue tuh disuruh jadi leader gini, apa gue bisa gue sangguin mentok ini yang kayak gini gitu ya. Terus mereka, gue inget banget satu temen gue ngomong, dia manggil gue, orang pinter aja cuman dapat satu kesempatan sekali. Dia cuma ngomong gitu dong, satu kalimat, gue kayak ketonjok, pak, pak, pak. Maksud lo ini mujil gua apa nyindir gua? Orang pinter cuman dapat satu kesempatan sekali aja. Orang pinter, dia bilang, di garis besar, di tanda seru. Kurang ajar, kata gue teh ya. Panas gue dibilangnya kayak gitu. Maksudnya apa? Tapi dengan kalimat gitu gue jadi, udahlah, gue jadi adik. Kata gue teh, gue nggak mau dibilangin orang pinter aja mau ngambil satu kesempatan, apalagi gue udah untung bener ya gitu ya. Udah akhirnya gue coba, gue jalannya udahlah coba aja lah, gue kan seneng mencoba, ya udah coba aja. Nah, udah deh, sampai gue mencoba 2020 negara api menyerang kita ya. Baru juga jadi AAD, baru juga ke kantor rajin 2 bulan ya. Udah jadi udah ada kayak gini lagi. Wah, kata gue tuh gimana? Sedangkan gue aktivitasnya tuh ya, yang seperti Kopau bilang, jam 6:15 gue tuh bangun jam 4:15 masak, kompor nyala gitu ya, masak nasi susut buat bekal. Bekalnya 4 gue bawa bekal semua dari jam 6:15 gue pergi drop anak-anak gitu. Terus gue ke tempat gym, habis tempat gym beres mandi segala, ngobrol kan biasa ngopi sama teman-teman, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Gue ini buat janji sama nasabah kalau ada pas buat janji. Jadi gue kerja tuh kalau pas siang aja lunch. Gue sih berusaha untuk siang gitu ya. Udah gitu udah beres lunch, anak-anak pulang jam 2, jam 3, gue pulang. Gue asli pulang. Jadi biasanya gue janji gue semua penuhin di siang. Jadi buat cewek-cewek kalau yang susah untuk malam keluar hari biasa gimana nggak enak ninggalin anak ya buat janji siang gitu. Tapi kadang-kadang kan suka ada yang kerja atau apa ya boleh malam. Tapi kebanyakan sih gue siang sih kebanyakan. Malam pernah juga beberapa kali. Tapi gue biasain anak-anak pulang sekolah gue balik udah capek gila dari subuh sampai sore. Sore masak makan udah gue ngaso. Nah, besok pagi berulang terus seperti itu. Iya betul, emak-emak tadi seperti itulah berulang. Nah, negara api menyerang kita kan, boro-boro nggak bisa kemana-mana. Terus nggak bisa kemana-mana, bingung gue. Gue baru jadi adik, gue harus ngapain? Gue masih meraba-raba. Gue harus ngapain ya? Rekrut, oke, rekrut. Udah rekrut, gue bingung. Itu mau diapain? Partner gue tuh diapain? Karena tiap partner berbeda gitu. Ada yang bisa jalan sendiri, ada yang harus di coaching terus gitu ya. Ya gue belajar lah di situ, gue belajar lah dari situ ya. Jadi gini pelan-pelan, Kopau Cisonya gini. Aduh kata gue kayak gini ya, aduh kayak sibuk di rumah tapi kayak sibuk terus. Supir balik, aduh capek juga ya. Tapi karena mungkin 2020 komisi masih ada tuh, gue masih terus dari jadwal yang padat jadi di rumah terus masih oke lah ya. Jadi masih beradaptasi. Terus online tas gue rame karena orang-orang kemarin cewek-cewek stres di rumah jadi pada belian. Jadi gue tuh rame live IG gitu. Jadi ada sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak bikin begitu boring gitu, nggak bikin begitu stres. Nah, komisi masih ada bisa bebelian online terus Shopee terus ya. Tahu-tahu sadar-sadar udah November dong dan gua masih belum beres MOC. Gila nggak? Wah gila parah, sibuk coaching partner sibuk apa jadi nggak sadar itu ya. Ayo cepetan lu mau keluar bonus produksi nggak? Semua tuh pada mau iya. Kemana tuh ya? Ada gue juga nggak. Gue mencoba untuk Zoom dan itu hasilnya nggak gitu bagus. Ditolak lah. Aduh lagi keadaan gini apa ya. Nah untungnya ada beberapa temen yang boleh lu main ke rumah nggak apa-apa. Jadi gue ke beberapa temen gue mencoba main ke rumah sambil ngobrol. Closing tuh akhirnya Desember gue selamat MOC dan bonus produksi. Bayangin pas-pasan 90 juta produksi sendiri sama 125 itu MOC. Gila parah banget. 2021 mulai ya, 2021 Januari masih tinggi kan COVID kan.
Tapi gue udah bertekad, gue nggak bisa kayak gini, gue nggak bisa, gila stresnya setengah mati itu, nggak keluar bonus produksi gue bisa nangis-nangis ya. Udah. April mulai turun. Gue tetap masih belajar zoom-zooman, belajar training, ada LOA kayak gitu, biarpun gue tidur di tengah-tengah karena sehariannya. Tapi gue tuh masih mau deh dibanding ada kerjanya, udahlah gue dengerin deh, gue belajar deh. Nah terus April mulai turun nih COVID. Nah mulai semangat, gue mulai nge-gym lagi. Tapi tetap pakai masker terus ya. Tapi kalau seenggaknya nge-gym gue ketemu orang, gue bisa seenggaknya gue cerita gitu betapa bagusnya insurance tuh seperti apa gitu. Nah akhirnya gue closing tuh beberapa di April, di bulan April. Orang lain mau lebaran, mereka pada sibuk mudik gitu ya, produksi ada turun, gue lumayan karena gue mulai bertemu dengan orang, mulai lumayan lah, mulai ada sedikit produksi kayak gitu. Nah habis lebaran PPKM dong, langsung itu harus diem lagi di rumah. Yang gue tadinya udah agak seneng gitu ya, udah agak bertemu dengan orang-orang, harus diem. Dan itu tuh parah banget, seremnya, horornya kan PPKM. Saudara gue banyak yang kena, partner gue ada beberapa yang kena. Jadi sibuk, ada yang malam-malam saudara gue minta tabung oksigen, kayaknya tuh suasana horor banget gitu. Udah horor banget, tapi ada pas kalau gua ngeliat IG, ada juga yang ke Bali, happy, PPKM, oh my god, itu tuh jadi bikin apa ya, bergejolak, ceritanya bergejolak lah gitu ya. Aduh gila ya, stres, pengen keluar, tapi PPKM edun kayak gini, horor banget. Nah, terus gue masih adalah udah biar itu ya, tidak gue error. Dah, kalau gue oke lah, orang gue PSBB setahun juga 2020 oke, bener nggak? Masa ini cuma paling sebentar lah, orang kemarin gue baru pergi dan oke lah, gue oke, nggak mungkin, gue pasti bertahan. Ternyata mood gue mulai nggak enak nih, mulai bipolar, mulai yang gue nggak mau gendut, gue gendut siapa PKM, gue gendut, gue di rumah malas workout, gendut, tapi tangan gue makan terus, mulai kan rada error kan, jadi nggak sinkron gitu, mulai terus enggak, gue nggak apa-apa, gue bisa bertahan, tapi dalam hati gimana tuh ya, gue pengen pergi gitu, pokoknya jadi nggak sinkron, ngeluh terus gitu. Terus ya kalau leader tuh memang harus menyemangati kita, ayo terus ini produksi leader pada edun kan, closing ratusan juta, si beca closing, si kopo closing. Orang tuh sebenarnya kalau orang lagi oke mentalnya ya, mereka digituin makin semangat dong, tapi gue digituin makin terpuruk, gue makin down banget ya, makin kayak ngerasa capek banget. Terus gue makin, aduh gila, gue mah nggak bisa, gue mah cuma butiran debu, mereka mah edun, gue mah nggak akan bisa. Kita tuh ada grup yang buat manas-manasin, Ciwit, Beca, Kopao, Cisonya, Abe ya, ayo, terus si Kopao, terus akhirnya gue ngomong, gue kayaknya lagi nggak bisa, gue udah berusaha, gue berusaha, terus Zoom gue mencoba memperkenalkan produk baru, bla bla bla, ditolak tuh bapernya lebih gila dari yang biasa-biasa sebelumnya gitu. Gue baper banget, gue ngerasa aduh gila, kayaknya gue lagi harus ini deh, take a break deh, gue nggak tahan, emosi gue lagi naik turun. Kalau pengen tahu ya cabin fever apa, ini ada nih, gue udah browsing, Sin boleh Sin. Akhirnya gue setelah melihat-lihat browsing, ternyata gue tuh kena cabin fever gitu. Ini ada ciri-cirinya. Nah, perasaan negatif akibat terlalu lama di rumah, atau tempat tertentu gitu. Ya, sedih, bosan, gelisah, mudah tersinggung, senggol bacok. Kasihan adalah pokoknya laki gue sama anak gue. Beragam perasaan negatif, koel bacok, bukan disenggol lagi. Udah gitu, ya ada lagi sih. Nah, ciri-cirinya ya. Nah, gejala tuh, lemes, malas workout, ngerasa jelek, aduh, gue jelek, gendut, tapi makan terus. Terus apalagi ya, menjadi tidak sabar, apalagi gitulah, jadi nggak sinkron. Nah, tuh, mengalami kenaikan tuh, benar. Nah, katanya disuruh seperti ini, jalan-jalan, suruh ini, berjemur, gue senang ngejemur, oke. Tapi gara-gara sangat parno itu, semua orang kan nggak ada yang berani keluar.
tahun 2020 masih banyak orang yang goes keluar lagi PSBB, bener nggak? Namanya PPKM goes aja nggak ada yang berani dong. Grup goes gue nggak ada yang berani keluar, masa gue keluar ya? Begitu sampai jemur juga, gue jadi takut, jadi pakai masker juga. Apa jangan-jangan takutnya nanti kutunya loncat gitu, apa ya virusnya loncat gitu ya, kan serem ya saking semua orang wah gitu-gitu. Jadi makin gimana ya? Karena kan gue masih sering ketemu orang tua. Emang sih sebenarnya PPKM nggak boleh ketemu, tapi kan gue gimana ya, amit-amit takut nyesel atau apa, jadi gue tetap pengen ketemu. Jadi biarpun dari jarak jauh, gue tetap datang ke rumah, tapi gue pakai masker, gitu. Nggak lepas sama sekali. Gitu. Karena amit-amit gue takut nyesel gitu ya, soalnya ada saudara gue kejadian kayak gitu, nggak mau ketemu, malahan meninggalnya bukan dari corona, jantung. Tapi karena 2 bulan dia nggak ketemu, dia nyesel. Amit-amit nih, amit-amit. Jadi gue tetap ketemu, gue pengen ketemu sama orang tua gue. Kutu. Udah gitu, udah ya kayak gini. Jadi itu tuh sebenarnya jaga komunikasi, konsumsi makan bergizi, rutin berolahraga. Bagi gue tuh boro-boro gila. Konsumsi makanan iya of course, tapi tidak bergizi semua. Karena yang bergizi itu bikin makin stres. Yang nggak bergizi bikin happy. Udahnya nyesel memang ya. Wah gitulah. Jaga komunikasi ya, ngobrol oke. Gue tetap keep in touch sama tim-tim gue, tetap sama Kopao pasti. Ayo kita tuh grup kita tuh ya udah Korea semua, udah dapat Korea semua. Cuman lu yang belum. Gila sih gue dibilang gitu, langsung gue ngadu. Cisonya, Kopao udah tahu gue teh lagi cabin fever. Diomongin kayak gitu, gue makin gila kata. Cisonya, udah jadi denger jangan Kopao masuk kaki tuh, udah jadi denger. Oh, ngadu. Cisonya itu tuh kenapa sih? Kata gue tuh udah tahu gue teh lagi cabin fever nih. Emang gue tahu leader tuh harus begitu ya, biar nggak makin down gitu ya. Nah, jadi gue tuh mulai ini, gue masih belajar, gue masih ikut training tetap gitu ya, gue masih keep in touch sama tim, gue tetap coaching karena di rumah juga nggak ada kerjaan ya, jadi tetap Zoom office ceritanya, Zoom office buat tim-tim gue cewek-cewek gitu ya, ngobrol apa aja ngobrol, nggak usah ngomongin produk tapi ngobrol gimana tetangga lu lagi ada yang kena nggak atau apa, pokoknya cerita-cerita gitu ya. Produksi masih 140 juta itu ya. Terus gue masih bisa Zoom kayak gitu-gitu. Nah, terus gue mencoba untuk belajar branding. Gue belajar branding apa sih? Prooflix ya, Prooflix. Nah, gue belajar branding. Katanya, ya udah, lu juga nggak kemana-mana, lu ini deh, lu usaha deh apalah. Ya udah, jadi gue mulai open IG gue saat itu. Karena katanya IG-nya harus jangan di private. Nah, kalau di private siapa yang mau lihat? Teman-teman lu lagi teman. Oh gitu ya. Ya udah jadi gue mulai open IG. Jadi karena kalau nggak ada kerjaan mending gue nonton, gue jadi bikin reels. Untungnya si IG itu udah ada reels gitu. Kalau menurut gue sih IG sama TikTok. Kalau TikTok tuh nggak semua orang punya TikTok. Kalau IG hampir semua orang punya IG gitu. Jadi gue lebih ke IG gitu. Lebih ke IG, gue coba bikin branding pro lah, mencoba konsisten gitu ya. Tapi pengen nggak mau yang garing, nggak mau yang ini gini, nggak mau. Gue pengen yang berbeda gitu. Sambil gue pakai baju gue yang udah debuan karena nggak pernah dipakai. Sampai nggak inget gue pernah beli baju ya. 2 jenis yang sama loh dalam 2 bulan, saking nggak inget gue punya baju itu. Parah. Jadi gue lumayan kan baju gue jadi kepake, nggak debuan banget gitu, nggak kuno banget nantinya. Nah, udah jadi gue mencoba branding seperti itu. Terus gue mencoba mau Zoom, tapi kan gue nggak mau mental gue jadi makin down karena kalau ditolak lagi. Jadi gue aktivitas gue benar-benar nggak ada deh, nggak ada. Jadi cuman Zoom, training seperti itu. Nah, udah gitu nggak lama nggak lama COVID turun kan, PPKM mulai dilonggarin. Wah, asik deh. Mulai dilonggarin, gue mulai. Pokoknya gue mau mulai nge-gym lagi. Sekarang amplifier semua dibawa. Pokoknya harus mulai ketemu orang, mulai ketemu teman-teman, mulai datang ke rumahnya. Untuk ke kafe gitu gue belum berani pertama-tama. Mulai ke rumah mainnya gue main, ngobrol. Nah, ada temen gue udah lama. Oh, temen lama banget, Terus gue udah dari awal gue masuk gue tuh udah prospek dia. Tapi dia tuh punya agent lama yang dari keluarga dia, mami papinya.
Polisi udah banyak banget, udah komplit banget. Tahun 2017 gua review polis juga, dia udah banyak banget polisnya, udah full, UP segala, Edun lah, dibikinin sama mami papinya, dianya juga, anak-anaknya juga. Nah udah gitu, pas lagi main-main dia ngomong, "Aduh gue pusing polis gue kebanyakan." Ya udah nama gue reviewin dong, katanya apa yang harus ditutup atau apa. Oke, gue telepon nih CS ya, gue review sampai sejam, sampai ke Jangar, gue reviewin satu-satu, akhirnya gue ngomong nih, biasanya tuh gue tuh pengennya ke leader gue tuh nggak mau ngerepotin, gue pengen tahu-tahu gue closing aja mereka senang, tapi nggak bisa. Kan gue selalu gagal, anehnya gitu. Mungkin mereka nggak tahu jadi nggak ngedoain kali ya. Kalau mereka tahu mereka jadi ngedoain, doanya suka tokcer gitu ya. Jadi gue ngomong, ini gini, terus kata gue, lu mah dia udah pasrah sama lu, cepetan bikin katanya. Nggak enak, nggak enak gimana ya, sih kayak memaksa, nggak bisa, pokoknya harus bikin cepetan, lu review gini. Akhirnya gue review, gue tawarin PCB 88. PCB 88 duit nggak hilang kata gue teh. Nilai tunainya udah banyak tuh di polis itu, udah banyak aja. Polis lama-lama. Gue tawarin PCB 88, kayak mau, dia tuh kayak mau. Gue jelasin gini sama, oh iya, mumpung ada cashback loh, iya, udah. 3 hari berikutnya, gue tanya lagi, dia bilang, aduh enggak, duitnya juga maksudnya 20 tahun, lama, kata dia begitu. Dan mungkin karena dia udah banyak UP dari sebelum-sebelumnya. Ya udah lemes, nggak jadi, nggak lemes, ya udah gue mikir lagi. Untungnya si cashback tuh diperpanjang sampai Oktober, waktu itu September masalah Oktober. Jadi gue masih berpikir cara gimana ya ini. Tadinya temen gue tuh mau nilai tunainya udah aja yang itu yang dulu ada yang ditutup terus dimasukin ke gua PIA dong, investasi. Ya gua nggak mau dong investasi, apinya kecil terus gua ngurusin duit dia, amit-amit kalau kan saham namanya investasi kan naik turun gitu ya, kalau rugi kan gua nggak enak, itu temen deket gua nggak mau. Enggak, jangan kata gua teh, jangan, udah nggak apa-apa nanti, lu kan udah ada investasi sedikit di gua, nggak apa-apa kita lihat dulu kalau ini oke, baru lu boleh. Akhirnya gue pikir-pikir, gue ingat ada perut cerah. Ya itulah trainingan gue pas lagi gue gelo, gue cabin fever ya. Jadi gue tawarin, kalau perut cerah, lu bayar cuma 5 tahun ya, 8 tahun lu pasti keluar uang. Dan masih ada bonus, ada cashback 2 bulan. Udah dihitung-hitung, lumayan. Jadi ya ada lebih sedikit, memang sih nggak begitu banyak, tapi dia tuh ngeliat, lumayan juga. Sebelumnya gue fact finding dulu kan, anaknya mau di mana, apa sekolah di mana, gini-gini. Gue kasih harganya kira-kira nih, kalau mau di Australia segini, dia mau anaknya sekolah di Australia. Gini. Akhirnya dia pikir, lu mah nggak usah ngeluarin duit, lu pindahinnya dari dana sini ke sini. Jadi lu cuma pindahin dana lu ke sini, lu nanti 8 tahun, karena ini tradisional, udah pasti jebret segitu. Kalau investasi lu mana pasti sih keluar segitu, gue bilang seperti itu. Oh iya benar, udah. Akhirnya oke, dia mau dong. Wah, langsung gue seneng banget. Wah, langsung asik ya udah. Akhirnya gue ini kan masukin SP aja apa. Jadi dana dia ditarik sebagian untuk biar issued gitu ya. Udah issued, masukin. Ternyata dia ditelepon dong nama agent yang dulu. Lu narik dana katanya, iya. Yang ini jangan, karena ini nanti 5 tahun cina bakal jadi 50% untungnya. Hah? Masa? Kata si temen gue, langsung dong dia telepon gue, jangan yang itu, jangan yang polis yang itu, karena kata agent gue yang lama gini-gini. Aduh gila, gue ngurusin itu ya, sampai kuping gue budek sebelah, beneran. Saking nggak tahu kenapa ya, gue bilang kenapa ini kuping gue bangun-bangun nggak bisa denger sih. Sampai gila, gue harus ke THT. Emang selama pandemi ini kuping gue tuh suka sering berdengung gitu ya. Langsung gue malamnya ke THT, wah ini kacau nih, gue takut budek selamanya, nggak lucu. Udah lemot dikasih budek, udah bye-bye. Gitu gue jadi ke THT langsungnya. Terus si dokter cek, udah diteropong apa, ternyata ibu tuh kecapean. Nggak ada penyakit apa-apa, gila nggak? Jadi dari apa kecapean? Asam lambung. Jadi kecapean ini nih. Jadi asam lambung naik, kuping gue bisa budek sebelah. Gila ya, bisa kayak gitu ya. Jadi dikasihnya obat asam lambung. Wah, gila. Padahal gue makan teratur ya.
tidur teratur. Ya itu, gak stres kayaknya ngurusin itu. Big case pertama kali terbesar pertama kalinya. Aduh gila sampai kabudek gitu. Nah, akhirnya keburu thanks pisan dibantuin si Pipit lah. Wah, pokoknya masih kopau terus telepon terus ke Pak Fajar apa akhirnya issued dong. Issued akhirnya gua dapat Korea ya. Kalau pakai bonanza gue dapat Korea. Masih mengejar MDRT, semoga ya keburu. Nah, ya ini. Oh, terus gue ya jadi hoki itu udah pasti. Gue dapet case itu hoki udah pasti. Tapi kalau gue nggak ikutan training pas lagi cabin fever, gue nggak bantuin coaching tim gue karena dengan gue coaching tim gue kan mengulang-ulang kan, jadi inget kan, mengulang-ulang terus, jadi ingat gitu ya. Nah, gue nggak mungkin siap kalau temen gue nanya-nanya case kayak gitu. Nah itu hoki sudah pasti, tapi kalau gue nggak sambil belajar gitu ya, biarpun gue lagi stres kayak gimana, nah gue nggak mungkin bisa closing lah kalau gue nggak siap. Kesimpulannya, it's okay not to be okay ya. It's okay buat berjalan lu pelan dikit juga nggak apa-apa. Biarpun apapun masalah yang ada di hadapan lu nggak apa-apa, lu merasa lu lagi down, lu lagi perlu waktu nggak apa-apa. Yang pasti jangan sampai stop. Keep on going terus ya. Terus pokoknya gue tuh seneng sama ini apa? Si Dori Nimo gitu ya, dia kan selalu happy gitu ya, happy aja udah lupakan semua, selalu ngomong just keep swimming aja, keep swimming pelan juga nggak apa-apa, enjoy the process guys. Nah itu sama satu lagi ada gue mau ngasih lihat tim gue, nyasar tetap bener banget, muter aja terus, pokoknya lu berprinsip dunia itu bundar, muter aja ke kiri aja terus. Nah ini tim gue. Nah, gue tuh lihat foto ini ya, nggak tahu kenapa gue jadi pengen punya misi gitu. Gue pengen punya misi, maksudnya gue tidak menutup ya kalau ada cowok yang mau masuk tim gue, wah sangat welcome banget. Cuman gue pengen gue punya misi gitu ya, gue pengen mengembangkan tim gue tuh cewek-cewek yang muda-muda yang cakep-cakep semua ya. Biar kita tuh biarpun kita ibu-ibu, mak-mak kayak gitu ya, tapi kita tuh masih bisa berkarya. Masih bisa apa ya? Masih bisa berguna buat orang lain, apapun itu. Thank you semua. Thank you, Cimar. Thank you, Cemar, mantap Thank you, Cemar. Cemar. Keren, Ci. Keren, Marina. Keren Cemar. Seru banget ya dengerin cerita pipisnya itu tadi ya. Ternyata di balik perjuangannya. Boleh dong sekali lagi kasih tepuk tangannya. Thank you. Thank you, Man. Keren. Thank you semua ya. Maaf kalau APBN tadi ya. Lidah lebih cepat dari otak, maaf. Lagi belajar untuk mulai detail. Iya, benar. Oke. Tentang pipisnya tadi cukup detail, Mar. Bagus banget. Hebat sih. Lu hebat banget sih. Oke, mungkin ada keluar break bisa kasih. Victor ya? Oh, Victor, sorry. Oke, thank you banget Mar, sharingnya menghibur sekali di hari Senin pagi. Kayaknya kalau tadi yang dengerin ya, asalnya lemah letih lesu ini langsung semangat ini Mar pasti. Diceritakan dengan cara yang keren banget ya, dan gue pribadi itu orang yang suka liatin ya tentang, gue itu pengamat. Nah, jadi gue itu salah satu kelebihan menurut gue itu pengamat. Ya kayak gue itu suka liatin orang itu kemajuannya seperti apa sih. Nah, buat gue Marina itu salah satu orang yang bertumbuh menurut gue luar biasa, karena dalam segala ketidaknyamanannya dia berusaha untuk keluar. Ya, jadi gue sampai di grup gue, ya jadi kita di grup gue suka bilang gini, boleh nggak semua yang berani keluarin kemampuannya di sosial media, kita saling follow yuk.
Dan gue share tiap kali lu tag gue pasti share kata gue. Nah, jadi gue suka follow Marina dan kontennya sangat menghibur. Gue bilang, lu kalau lakuin ini konsisten ya, setahun 2 tahun dari sekarang orang kayaknya di Prudential semua kenal lu. Karena paling gampang apa? Paling gampang kita copy paste punya orang lain kan. Dan Marina luar biasa, apalagi yang terakhir tuh yang apa? Squid Games. Itu lucu banget sampai kepalanya niat digaris-garis. Kok tapi gue pengennya nasabah yang kenal gue, bukan agent prudent lagi, cuma. Tapi nge-brandingnya bagus banget, Mar. Kenapa? Jadi orang tahu nih, wah Marina ini artisnya Prudential. Kebayang nggak? Buka polis ke artisnya Prudential. Kayak gitu menurut gue keren banget. Nah jadi kalau kalian liatin, Marina juga boleh closing angka yang cukup besar sebulan 2 bulan lalu. Menurut gue ya bukan satu kebetulan. Kenapa? Karena kalau kita dengerin ya sharingnya dari awal sampai akhir, selalu ada yang dipelajari, selalu ada tidak menyerahnya. Even waktu dia buka mie juga dia tidak menyerah karena itu cerita kedua kali loh gue dengar Marina buka mie terus tangannya kejepit dan gue nggak pernah berhenti ketawa. Kenapa? Karena itu lucu banget. Nah, bersyukur buat teman-teman di bulan November ini boleh dapat satu penguatan di minggu yang baru, dapat satu penguatan lagi untuk kita semua sadar bahwa yang namanya proses itu adalah never ending learning ya. Nggak peduli hari ini lo ada di level mana, nggak peduli hari ini lo lagi down atau lo lagi di atas, ya tapi ketika lo belajar, namanya pembelajaran itu never ending. Ya mungkin hari ini lagi ada down, tapi kalau kita bangkit kita bisa jalan lagi. Dan sebaliknya kalau hari ini lo lagi ada di atas, jangan cepat berpuas hati. Kenapa? Karena siapa tahu suatu saat lu perlu ada di bawah untuk lu boleh juga menambah kapasitas.